Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan coba membahas atau membuat video mengenai penghitungan PPh 21 dengan tarif yang terbaru dan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Baik, di sini saya sudah buat lembar kerjanya. Yang pertama kita berikan nomor, kemudian ada nama, ini nama pegawai, kita lengkapi. Ini nama pegawai, kemudian ada masa kerja, NPWP, status, gaji pokok. Nah, di sini untuk gajinya ada gaji pokok, kemudian tunjangan transport, tunjangan kesehatan, dan premi asuransi. Nah, ini menjadi total dari penghasilan bruto. Ini kita tulis, ini total untuk yang ditambahkan gajinya. Kemudian kita berikan warna saja. Nah, selanjutnya di sini ada pengurangnya juga. Ini penghasilan brutonya. Kemudian pengurangnya di sini ada biaya jabatan. Kita berikan warna biru. Nah, ada biaya jabatan dan iuran pensiun atau jaminan hari tua. Nah, ini disesuaikan saja. Begitupun untuk yang total penghasilan brutonya. Di sini cuma terdiri dari gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan kesehatan, premi asuransi. Kalau mau ditambahkan silahkan disesuaikan saja. Nah, untuk pengurangnya di sini hanya ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Kemudian di sini di kolom M itu ada total biaya jabatan dan iuran pensiun. Kemudian penghasilan neto sebulan, penghasilan neto per tahun, ada PTKP-nya, ada PKP-nya, pendapatan kena pajaknya. Kemudian kita lakukan pembulatan PKP-nya. Kemudian ada PPh per tahun dan PPh per bulan ketika si wajib pajak itu punya NPWP. Dan kita pun buat ketika wajib pajak tidak memiliki NPWP. Nah, sebelum kita buat rumus-rumusnya, saya sampaikan dulu untuk tarif terbaru. Jadi tarif terbaru itu sekarang 0 sampai 60 juta itu kena 5%. Nah, sebelumnya kan 0 sampai 50 juta. Sekarang 0 sampai 60 juta kena 5%, 60 sampai 250 juta itu 15%, 250 sampai 500 juta itu 25%, 500 juta sampai 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar adalah 35%. Jadi yang terbaru itu adalah perubahan dari rentang atau interval dari penghasilan, dan ada satu tarif yang terbaru yaitu 35%. Nah, untuk PTKP-nya masih sama, TK 0, tidak kawin, belum punya anak, 54 juta, dan setiap tambahan itu ada 4.500.000. Oke? Baik, sekarang kita akan coba mulai membuat. Yang pertama kita berikan misalkan nama pegawai, namanya misalkan Ahmad. Oke? Masa kerjanya ini untuk perhitungan PPh yang normal, artinya dia 12 bulan. Nah, kita sesuaikan 12 bulan. NPWP-nya, nah di sini kita hanya tulis NPWP atau non-NPWP. Cara buatnya adalah kita pergi ke menu data, kemudian pilih data validation, lalu pilih data validation. Selanjutnya di sini kita pilih kolom list, dan di sini kita tulis NPWP titik koma non NPWP. Nah, di sini saya sudah buat NPWP titik koma non NPWP, lalu pilih OK. Nah, selanjutnya kita pilih misalkan di sini masih ada NPWP-nya. Nah, begitupun untuk statusnya. Statusnya sama, kita pilih ke data, kemudian data validation, nah, pilih list. Oke, setelah pilih list, kemudian kita buat TK 0, titik koma, TK 1, titik koma, TK 2, titik 2, titik koma, TK 3, titik koma, K 0, titik koma, K 1, titik koma, K 2, titik koma, K 3, titik koma. Selanjutnya pilih OK. Nah, misalkan kita ambil di sini TK 1 saja. Tidak kawin tapi punya tanggungan. Artinya bukan, mungkin bisa jadi dia menanggung, bisa jadi mungkin orang tuanya, hanya ibunya saja mungkin, ataupun yang sejenisnya. Oke, nah di sini gaji pokoknya ini yang harus kita isi. Nah, yang harus kita isi adalah yang ini. Kita berikan warna yang harus diisi dengan warna merah saja. Nah, merahnya kita ganti dulu. Nah, warna ini saja. Nah, ini yang harus kita isi. Gaji pokoknya berapa, tunjangan transportnya berapa, tunjangan kesehatannya berapa. Nah, kemudian ada premi asuransi. Nah, ini gaji pokoknya ditulis manual, tunjangan transport juga manual, tunjangan kesehatan manual. Nah, untuk premi asuransi kita gunakan rumus. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi,
Rumusnya itu adalah 0,54% dari gaji pokok. Sekali lagi, 0,54% dikalikan gaji pokok. Nah, gaji pokoknya adalah di kolom F, berarti kita kalikan dengan F3. Nah, seperti ini. Nah, di depannya kita berikan sama dengan. Nah, kita pindahkan yang ini ke sini. Oke. Jadi, sudah dapat di sini. Ini dia 0,54% dikalikan F3. F3 itu gaji pokok yang ini. Selanjutnya di sini penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto itu berarti total dari kolom F sampai kolom I. Jadi kita buat sama dengan sum. Kita totalkan yang ini F sampai I. Oke. Nah, kemudian di sini ada ini penghasilan bruto per bulan ya. Oke. Selanjutnya kita buat pengurangnya. Nah, untuk pengurangnya saya berikan warna biru yang ini. Pengurangnya ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Nah, untuk biaya jabatan itu kan maksimal 500.000 per bulan. Artinya setahun itu 6 juta. Nah, di sini kita cari per bulan. Kita gunakan rumusnya yang ini. Ini dia rumusnya. Jika J3 itu adalah gaji bruto. Jadi dari sini ambilnya. Jika J3 dikalikan 5%, maka dia kurang dari sama dengan jika J3 dikalikan 5%, kurang dari sama dengan 500.000. Kemudian J3 dikalikan 5% itu sama dengan 500.000. Artinya tidak boleh lebih dari 500.000. Nah, ini rumusnya. Saya perbesar di kolom sini misalkan. Sebentar. Kita buat di rumusnya saya simpan di sini. Nah, ini untuk mencari sebentar. Nah, ini untuk mencari biaya jabatan rumusnya. Kita copy dulu. Kita simpan di sini. Nah, ini biaya jabatan. Oke, ini untuk mencari rumus biaya jabatan. Selanjutnya, kita lihat. Ingat tadi biaya jabatan dari gaji bruto ya. Kita masukkan iuran pensiun atau JHT. Nah, JHT-nya 2% dari F3. F3 itu apa? F3 itu adalah dari gaji pokok. Dari sini. Nah, kemudian selanjutnya total biaya jabatan berarti ini sum dari biaya jabatan dengan iuran pensiun. Oke. Selanjutnya penghasilan neto sebulan. Nah, penghasilan neto sebulan itu diperoleh dari penghasilan bruto yaitu J3 dikurangi dengan total biaya jabatan dan pensiun. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Sudah, selanjutnya penghasilan neto per tahun berarti dari N3 dikalikan 12. Oke. Nah, selanjutnya di sini PTKP. Nah, untuk rumus PTKP saya sudah buat. Dia menggunakan rumus VLOOKUP. Ini rumusnya. Kita pindahkan dulu. Nah, kita pindahkan di sini untuk rumus PTKP. Oke, jadi cara buatnya seperti ini. Kalaupun kita mau buat sama dengan VLOOKUP, kemudian E3 ini yang menjadi apa yang namanya ya, tempat awal. Nah, jadi kita E3 itu ngambilnya ke sini, karena di sini PTKP berarti kan status. Nah, kita ngambilnya ke sini ke status. Nah, jadi E3 itu yang ini, yang status. Kemudian kita lihat di sini tarif dan status. Jadi kita buat saja. Kita buat seperti ini. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita masuk ke E3, ke status, kemudian titik koma, lalu kita ambil tarif dan status ini. Kita klik sheet ini, kemudian kita blok dua ini. Nah, setelah di blok, titik koma, nah, kan yang mau kita ambil adalah angkanya, nominalnya. Berarti di sini, tadi yang di blok itu hanya dua kolom, kolom F dan kolom G. Kolom F kita anggap kolom pertama, kolom G kita anggap kolom kedua. Berarti kita pilih 2. Koma kita tulis false. Boleh tulis 0 atau boleh tulis false. Kemudian supaya tidak berubah, kita buat di sini pakai tanda dolar. Tujuannya supaya dia tidak berubah. Oke, setelah itu enter. Nah, seperti ini.
Nah, yang lainnya tinggal kita blok ke bawah. Oke. Nah, kan tidak berubah. Oke, setelah PTKP-nya dapat, dicarilah PKP-nya. PKP-nya bagaimana? PKP itu berarti penghasilan neto per tahun dikurangi PTKP. Kolom O dikurangi kolom P. Nah, seperti ini. Selanjutnya pembulatannya kita gunakan rumus rundown. Rundown dari Q3 titik koma min 3. Oke, setelah itu dapatlah PPH per tahun. Nah, untuk rumus PPH per tahunnya karena panjang, jadi saya langsung buatkan di sini. Saya buatkan di sini, ini mencari rumus PPH-nya dengan Excel. Ini PPH 21, ini rumusnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini R3. R3 ini diambil dari yang ini. R3 itu diambil dari ini dia, pembulatan PKP. Nah, jadi rujukannya adalah PKP-nya yang sudah dibulatkan. Nah, kemudian angka yang 60 juta, ini 250 juta, ini dihasilkan dari sebetulnya dari sini, dari tarif yang ini. Nah, dari sini. Tapi saya langsung buatkan, jadi boleh silahkan langsung di copy. Sesuaikan saja dengan titik awalnya, apakah R3 atau bukan. Nah, di sini kebetulan R3, karena dasarnya kita ngambilnya di angka yang ini, di pembulatan PKP. Oke, setelah itu kita dapatkan PPH per bulan. Nah, PPH per bulannya berarti tinggal dibagi PPH per tahun. Ini kita bagi dengan 12. Oke, nah ini untuk yang punya NPWP warna biru. Yang warna hijau ini untuk yang tidak punya NPWP. Nah, cara buatnya ini saya buatkan, sudah saya buatkan. Jadi 20% lebih besar. Nah, cara buatnya adalah seperti ini. Jika D3 itu kembali ke sini. Kembali ke sebentar. D3 itu yang ini. Nah, ini dia, karena kan NPWP atau bukan. Jadi, kita kembali ke sini. Nah, ini non NPWP kan, berarti jika kita buat di sini, jika D3 sama dengan non NPWP, maka S3-nya, S3 itu yang mana? Yang ini. PPH-nya, PPH yang per tahun ini, saya berikan warna merah, dikalikan dengan 120%. Sebentar.